Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana madadihi wa hafadha alaina barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa anhu, dan riwayatkan darinya. Ini kembali ke hadis sebelumnya, yaitu darinya artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata siapa dia, Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sami itu mendengar siapa saya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang khusus datang ke Madinah tanpa keluarga di situ untuk belajar. Jadi seperti santri mondok sekarang ini. Jadi santri ini kan datang ke pondok untuk belajar. Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang datang ke Madinah. Ini orang Yaman ya, untuk belajar. Beliau tidak datang dengan membawa istri, membawa keluarga, sekalipun akhirnya berkeluarga di Madinah. Nah, sedangkan sahabat-sahabat yang lain itu sudah berkeluarga semua. Jadi istilahnya kalau sekarang ada santri kampung, tapi kalau sahabat itu sekalipun santri kampung ya belajarnya intensif. Ya. Nah, karena Abu Hurairah ini khusus fokus belajar, maka beliau itu banyak mendapat hadis dari Nabi, sehingga beliau paling banyak riwayat hadisnya ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi tidak heran sekalipun Abu Hurairah ini masuk Islam akhir ya. Jadi hanya berapa tahun sebelum Nabi wafat. Tapi hadis yang diriwayatkan beliau sangat banyak, lebih dari sahabat yang lain. Karena memang beliau itu fokus belajar. Jadi ini sama dengan sahabat Anas. Sahabat Anas itu haddamnya Nabi, tapi bukan sekedar jadi haddam, belajar juga gitu. Sehingga akhirnya beliau itu banyak meriwayatkan hadis juga, sekalipun tidak sebanyak Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, sami itu mendengar siapa saya Rasulullah. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, bersabda siapa Rasul. Sabda Rasul, yatrukunal madinata ala khairi makanat. Yatrukuna, akan meninggalkan siapa umat, artinya umat ya, umat Islam. Al-Madinata, akan kota Madinah. Kota Madinah ya kotanya Nabi. Jadi Madinah itu disebut Al-Madinah, Madinatun Nabi, kotanya Nabi. Mereka umat itu meninggalkan Madinah itu ala khairi makanat. Ala khairi, atas paling baiknya makanat, keadaan kanat ada apa Madinah. Ala khairi, atas paling baiknya sesuatu, artinya keadaan kanat yang ada apa Madinah. Artinya Madinah itu adalah negeri atau yang baik, paling baik, dan itu ditinggalkan oleh umat. Ya, sekalipun tidak meninggalkan semua tentu ya, sekarang masih banyak situ. La yaghshah. Nah, kapan ditinggalkannya? Nah, ini apakah masih nanti menjelang sudah kiamat sudah dekat, atau sudah hari-hari ini atau hari yang lalu? Ini ulama sama-sama tidak bisa memastikan, sebab ini kan barang gaib. Tapi sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa maksudnya Madinah itu ditinggalkan oleh para pemimpin dulu, Nabi dan para khalifahnya yang 4 ya. Dan para khalifahnya bukan yang 4, para khalifahnya
yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu memimpin umat Islam itu di Madinah. Ya, di Madinah. Kemudian sesudah Khalifah keempat itu lalu pindah ke Kufah. Itu Sayyidina Ali. Kufah itu Irak. Dan waktu itu umat Islam tidak lagi bersatu ya. Ada dua kepemimpinan. Yang satu di bawah Sayyidina Ali, yang satu di bawah Khalifah Muawiyah, yaitu di Syam. Syam itu sekarang daerah Syria dan sekitarnya. Artinya apa? Kepemimpinan itu sudah keluar dari Madinah ke daerah lain gitu. Ini sebagian ulama menafsiri seperti itu. Dan itu sudah terjadi, sudah dulu gitu kala itu. Nah, tapi itu kan pendapat. Ya, bisa saja pendapat itu benar atau tidak. Dan bisa saja ini nanti orang-orang sudah keluar semua dari Madinah. Dan sekarang ada fenomena di mana orang-orang, ini bukan hanya di Madinah ya, di Mekah, di Madinah itu banyak yang keluar negeri, gitu. Bahkan punya rumah di situ. Padahal Mekah dan Madinah itu merupakan daerah yang paling kondusif ya untuk beribadah kepada Allah. Ini yang dimaksudkan ala khairi makanat. Ya. La yaghsha tidak. Asal maknanya yaghsha itu menutupi ya. Barangkali dimaksudkan di sini menghuni gitu. La yaghsha tidak menutupi, artinya tidak menghuni akan Madinah itu ilal awafi, kecuali apa saudara? Binatang liar, binatang liar. Jadi karena sudah orang manusia sedikit di situ, sehingga di situ dihuni oleh binatang liar. Yuridu bermaksud siapa Nabi awafiya as-sibai wa thair. Awafiya binatang liar, as-sibai dari awafiya yang liar gitu. Awafiya yang liar, as-sibai dari binatang buas. Wa thair dan burung. Binatang buas ini maksudnya ya seperti serigala apa itu. Artinya sudah tidak lagi apa berpenghuni, tidak lagi ramai gitu. Nah, kalau melihat ini nampaknya ini belum terjadi, karena sampai sekarang Madinah itu kan masih apa, masih berpenghuni dan masih ramai. Hanya masalahnya bukan, sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari kondisi-kondisi sebelumnya. Misalnya sudah tontonan sudah ada gitu di situ. Ya. Sudah mulai ada. Apakah itu yang dimaksudkan liar itu? Nah. Wa akhiru, dan paling akhir zaman orang. Yuhsyaru, yang dikumpulkan, hasyara itu mengumpulkan. Artinya yang dikumpulkan di Madinah itu. Ra'yani ialah dua orang pengembala, dua orang gembala min Muzainata, dari kabilah Muzainah. Yuridani, menuju, bermaksud siapa dua orang itu, siapa mereka? Dua orang al-Madinah ke Madinah. Yan iqani, menghalau. Yan iqani, menghalau, artinya berteriak untuk menggiring itu ya. Biwanahima, akan kambingnya Ra'yan itu dua orang pengembala itu. Fayajidani, maka mendapati siapa mereka berdua. Fayajidani, maka mendapati mereka berdua akan itu ghanam, kambing itu wuhusan, menjadi liar gitu. Ya karena memang Madinah sudah tidak lagi apa, penghuninya sudah sedikit. Hatta idza balaw, hatta sehingga idza balaw, bila telah sampai siapa mereka berdua Ra'yani, sampai saniyatul wada, ke saniyatul wada.
Tanah ini jalan celah di gunung. Ini yang sering kita sebut dalam qasidah ya. Ta'al badru alaina min saniyatil wada. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, lewatnya di situ. Ketika mereka berdua sampai ke saniyatil wada, kharra, maka jatuh tersungkur. Kharra maka jatuh tersungkur ala wujuhima, atas wajah mereka. Artinya mati. Nah, kalau melihat ini nampaknya belum terjadi ini. Ya. Jadi masih nanti. Ya wallahu alam, ini kan urusan gaib ya. Hal yang gaib itu kita tidak boleh memastikan kecuali ada penjelasan dari Tuhan atau dari Nabi melalui wahyu. Tidak bisa mereka-reka. Tentang kiamat misalnya. Kalau kiamat sudah pasti ya terjadi. Tapi kapan lah itu yang tidak pasti. Yang tidak ada penjelasan. Ya. Karena itu kita tidak boleh memastikan tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian terkiamat. Ini pernah terjadi berapa tahun yang lalu. Sehingga orang-orang jadi ketakutan kumpul di suatu tempat. Ternyata akhirnya ada kiamat-kiamat. Ya tapi pasti terjadi. Dan proses ke arah kehancuran itu sudah terjadi sebetulnya. Alam semesta ini kan khususnya planet bumi ya, ini sudah banyak rusak ya. Dan kerusakan itu bisa menghilangkan keseimbangan. Misalnya pemanasan global sehingga menimbulkan kenaikan air laut, sehingga pantai-pantai sudah banyak tenggelam gitu, perubahan musim dan lain sebagainya, banyak bencana gitu. Jadi itu adalah proses ke arah itu, dan itu terjadi karena ulah manusia. Sebab terjadinya kerusakan di bumi ini karena ulah manusia, sekalipun tidak langsung gitu. Penebangan hutan, pencemaran lingkungan gitu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dah. Kemudian hadis selanjutnya. Wan Abi Sa'idin, diriwayatkan di sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu semoga ridha siapa Allah taala anhu akan beliau Sa'id Al-Khudri. Apa yang diriwayatkan anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda siapa beliau Nabi, kata beliau, sabda beliau, yakunu akan ada khalifatun khalifah. Jadi istilah khalifah ini penguasa sebagai pengganti kepemimpinan Nabi ya. Min khulafaikum, dari khalifah kalian. Fi akhir zaman, di akhir zaman. Bagaimana keadaan khalifah itu? Yasu memberikan al-mal akan harta, memberikan tanpa hitungan gitu. Jadi begini, yasu ini asal maknanya itu nyau, jadi kalau kita ngambil satu persatu itu kan dihitung ya. Kalau pakai tangan gitu, ambil, dicawok, gitu, diberikan, itu tanpa hitungan. Ya. Itu hasa yahsu. Jadi memberikan tanpa hitungan al-mal akan harta. Wala ya'uddu, dan tidak menghitung siapa dia khalifah itu akan mal, akan harta yang diberikan. Artinya apa? Artinya di akhir zaman itu kekayaan akan melimpah ya. Jadi kekayaan ini akan digali sehingga melimpah ya. Sekarang ini sangat nyata. Dulu saya masih kecil, dulu orang
tanam padi itu 5 bulan, itu 4 bulan 5 bulan baru panen, dan itu pun dapatnya sedikit. Sekarang 90 hari itu sudah panen dan dapat banyak gitu. Sehingga penghasilan pertanian dan yang lain itu melimpah sekarang. Dan orang semuanya sudah hidup bisa hidup mewah, sekalipun banyak yang melarat juga gitu. Tapi melaratnya orang sekarang tidak seperti orang dulu. Sama dengan apa? Ya, orang dulu itu yang kaya-kaya, yang mewah itu kan hanya ya raja-raja kan itu dulu. Ya, orang kaya tidak banyak. Kalau sekarang ini hampir semua orang itu hidup dengan senang, dengan enak. Ya, sekalipun ada juga yang masih belum menikmati kemewahan itu. Ya, jadi memang oleh Allah di akhir zaman ini kesenangan dunia ini memang dibuka, dan itu dikhawatirkan oleh Nabi. Sebab apa? Sebab ketika kesenangan duniawi sudah dibuka dan melimpah, ini akan terjadi rebutan gitu. Nah, Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis ini siapa? Imam Muslim. Nah, kemudian wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bi husni khatimah.